Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah amma ba'du. Pada pertemuan hari yang ketiga bulan Ramadan, kita akan membahas sesuatu yang bisa membatalkan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan, minum, merokok sengaja. Satu saat kita sudah makan satu piring, baru ingat. Masya Allah, udah kenyang baru ingat. Rizkun min rizkillah, puasanya teruskan. Ngerokok udah habis sebungkus baru ingat, teruskan puasanya, berarti tidak batal. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Contohnya, kita memasukkan jari ke tenggorokan, akhirnya kita muntah, lah berarti ada unsur sengaja, batal, dan harus dikodok pada bulan Syawal, Dzulqa'dah besar sampai bulan Sya'ban. Masih ada waktunya panjang, tapi harus dikodok. Yang ketiga, jima pada waktu siang, hubungan suami istri pada waktu siang hari. Nah, itu tidak boleh. Kalau sengaja, batal, harus dikodok. Kemudian yang keempat adalah keluar mani. Keluar mani ada dua. Sengaja, diusahakan pakai tangan dan sebagainya. Intinya supaya keluar, maka batal. Kalau kita mimpi, mimpi kan nggak disengaja. Di siang hari basah, kita mandi, junub, langsung teruskan puasanya, nggak usah dibatalkan. Haid, yang kelima adalah haid. Apa itu haid? Bagi perempuan, ya, umur batasan di antara 9 tahun, ya, ada yang 11 tahun, 12 tahun, macam-macam perempuan itu, ya. Tapi minimal adalah 11 tahun, 9 tahun. Kalau dia haid, kalau dia nifas, maka nggak boleh puasa, ya, break dulu. Kemudian memasukkan lubang, memasukkan kepada lubang-lubang yang ada di anggota badan, telinga contoh. Kita sering gatal di waktu siang, kita masukin dengan orekan sampai jauh. Itu kata Imam Sarbini di dalam kitab Al-Iqna, ya. Ini biasa yang diaji oleh para pesantren di pesantren. Kitab Iqna, Syekh Sarbini mengatakan ketika sudah sampai intiha itu masuk ke dalam. Yang ketika kita sudah ini sampai mengeluarkan air mata, itu namanya intiha, udah masuk mentok. Nah, itu berarti sudah batal karena sengaja. Nah, terus hidung masuk, itu juga sampai jauh. Ciri-cirinya batuk, bersin. Itu kalau memasukkan satu ke hidung, itu juga batal. Yang selanjutnya dubur, bagian bawah, baik depan maupun belakang, masukin obat. Orang ambien biasanya dimasukin obat, ya, yang dimasukkan tuh. Nah, tolong orang yang ambien nggak usah pakai obat itu. Boleh kalau malam, tapi kalau waktu siang tidak boleh, ya, karena bisa membatalkan puasa Ramadan. Nah, itu lubang. Terus ada lagi, para ulama untuk yang mata ini, jumhur ulama, kalau air tetes, coba tetes di sini mata, itu tidak masalah, ya, enggak membatalkan. Tapi kalau telinga,
hidung, itu batal ya. Itu karena melalui jalur khusus. Kemudian dubur ya, dubur yang ke-6 ada dubur ya, masukkan dubur ya, masukkan tuh. Yang ke-7 berarti. Yang ke-8 ada orang akalnya hilang. Contohnya dia puasa, lagi lari pagi dan sebagainya, pingsan. Begitu lari pagi pingsan karena lagi puasa. Lah, pingsan itu menyebabkan batal karena akalnya hilang. Akalnya yang hilang. Yang ke-9, mabuk karena alkohol. Kita minum, ada alkoholnya, akhirnya mabuk. Nah, itu juga hilang. Pingsan ya, 10 adalah pingsan. Yang ke-10-nya pingsan. Orang yang pingsan, wah, berarti akalnya juga hilang. Ada lagi 11, murtad ya, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Islam udah lama, begitu kena pengaruh sama teman non muslim misalkan, cerita-cerita, akhirnya nggak yakin kepada Islam. Wah, saya keluar aja dari Islam. Naudzubillah. Wah, itu disebut murtad. Maka batal puasanya. Terus ada lagi menelan dahak. Menelan dahak, contoh menelan dahak. Kalau ludah itu nggak membatalkan. Misalnya kita lagi puasa, nggak usah berludah terus. Kalau orang zaman dulu ya, anak kecil puasa sebentar-bentar meludah, bentar-bentar meludah. Nggak harus meludah, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah berdahak. Contoh, berdehem yang sudah dari tenggorokan sini. Kan keluar udah dari sini. Itu dibuang aja. Kalau ditelan, dahaknya ditelan, berarti menjadi batal. Atau selilit. Nah, misalkan kita sahur pakai daging, kemudian ada di selilit. Begitu jam 7 siang, kita tahu ada di sini. Ada rasa, ya, ada rasa selilit daging, akhirnya ditelan. Itu juga jadi batal, nggak boleh. Gila, nah, ada lagi gila ya, yang 13 gila. Orang gila itu juga boleh. Makanya kalau orang kalau ingin nggak ibadah ya jadi orang gila. Ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain haji, ngapain umroh, ya bebas lah hidupnya. Silahkan jadi orang gila. Jadi orang gila nggak kena hukum. Makanya kalau nggak sholat jadi aja orang gila ya, itu aman. Jadi orang gila itu nggak kena hukum. Ada lagi yang ke-14 kalau nggak salah itu, kalau nggak ada yang kelewat, itu diantaranya ya, masih banyak lagi, adalah berenang. Berenang hukumnya boleh, tapi dikhawatirkan para ulama nanti ketika kita menyelam, begitu menyelam, tahu-tahu ada air yang masuk, baik lewat mulut maupun lewat hidung. Nah, itu pun dikhawatirkan menyebabkan batalnya puasa khususnya di bulan Ramadan. Ini barangkali pada pertemuan yang ketiga ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya menjaga ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, diberikan lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujung akhirnya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, wallahu yahdi ila rasad, ihdinas siratal mustaqim, wallahu yahdi ila rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.